tidak bisa dibuka. Oh bisa, alhamdulillah. Hampir saya kira tidak bisa dibuka. Baik. Mau kita mulai sekarang apa gimana ini Pak? Kayaknya mulai saja. Baik, silakan. Perkenalan dari mana nih? Oh, dari saya? Saya. Ya. Sebentar dulu ya. Baik Bapak. Saya rekam dulu. Pak Syahrani sudah bisa dimulai ya? Ya, saya. Ya. Nah, silakan Pak Syahrani, jangan lupa di record ya. Ya. Ya, oke. Bentar ya, ada problem sedikit. Halo, Pak Syah, udah bisa dibuka? Bentar ya, ada problem sedikit. Problem apa tuh Pak Syah? Ini gimana? Rani kalau nggak bisa merekam, kita tolong Opa atau Pak Abdurrahman untuk jadi host. Halo, Teh Umi bisa nggak ngambil alih dulu untuk recordnya di apa namanya di? Oh gitu. Saya baru coba join ini pakai laptopnya. Oper ke Pak Abdurrahman atau ke Opa aja dulu minta tolong. Hostnya dioper aja dulu. Pak Syah, bisa hostnya di ini aja dulu ke supaya nanti Pak Syah fokus ini aja memandu. Boleh ke Pak Abdurrahman saja. Boleh ke Pak Abdurrahman dulu. Start aja Pak Syah. Isinya kayaknya nggak bisa, Bun. Mohon maaf ya, kayaknya tidak bisa ya, bisa saya kayaknya. Itu ini dulu ini ke Pak Abdurrahman boleh. Ya, mohon maaf ya. Iya. Ya soalnya saya baru mau join ini dengan laptop. Ya, oke, mungkin. Abdurrahman. Siap. Bisa minta tolong ya di ini dulu ya. Siap. Ya, terima kasih. Silakan Pak Syah. Oke, semua sudah siap ya. Oke, kita mulai ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ya, halo. Gimana? Abdurrahman direkam dulu di webnya. Hostnya belum diserahkan. Pak Syah, ini saya juga join ini. Hostnya diserahkan dulu Pak. Pak Syahrani soalnya mau record. Oke. Ke Abdurrahman boleh, ke saya juga boleh. Tapi saya masih di bawahnya. Ke tuan rumah saja ya. Ke Pak Abdurrahman aja. Abdurrahman aja nggak apa-apa. Kok tidak aktif ya? Ada problem kayaknya ini. Baik Pak. Boleh. Udah. Oke, saya sudah serahkan ke Pak Abdurrahman. Pak Imran. Ya, maaf, Pak Imran ya. Gimana Pak Imran? Saya ini. Aduh. Pak Abdurrahman Bang.
salah ya, salah. Pak Imran bisa ya? Nih di rumah saya lagi ribut. Oh, ke Pak Rahman tadi. Ya, saya backup. Ya, ke Pak Rahman. Bagaimana? Pak Imran, tolong diukur hostnya ke Pak Rahman ya, sudah ya. Oke. Kayaknya kita mulai kan sudah pukul 8.18. Yuk, mulai yuk. Pak Abdurrahman direkam dulu. Yuk, mulai yuk. Sudah. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Cek Bapak Ibu sekalian. Ya, alhamdulillah tergantung bagi Allah Subhanahu wa taala. Dengan perkenan dari Dia Allah, kita bersua dalam saya sering menyebutnya majelis online Putra Cerdas. Pada episode ke-46 pada tanggal 6 Agustus 2020. Mungkin sebagai informasi juga bahwa mungkin tahun lalu, maaf, dari Putra Cerdas tidak tayang, mungkin disebabkan dari sendiri terkait dengan dari dalam penggunaan aplikasi Microsoft Teams. Sebagai muslim juga saya tidak lupa yang saya hormati rekan-rekan dari Elor, dari Montara yang juga itu kepada Bapak Ibu ataupun jadi dari siswa untuk juga siswa. Saya ucapkan selamat bergabung. Semoga nanti bisa berpartisipasi secara aktif mungkin dalam kegiatan nanti. Tema kita pada malam ini itu mengenai kreatif konten kampanye PMKGN. Ini sempat saya setting di internet. Ini PMKGN hal baru bagi saya ya. Itu tingkatan dari pencegahan, pemberantasan, pencegahan dan penyadaran pelaku. Seperti apa materi ini yang akan dijelaskan oleh dua narasumber kita. Yang pertama dari Ibu ya, dari Ibu Anggita Riyati, penyuluh narkoba ahli pertama dan nasional kota yang kemudian data lingkungan kota Karawang, Jawa Barat. Selamat malam Bapak. Kemudian yang kedua dari Medan, Pak Esdras Gengsi, Edsos ya, yang narkoba ahli pertama, juga ada BNK dari Dulu Perdang. Ya betul Pak. Oke, Horas Pak ya. Horas. Oke, nanti ini seperti biasanya dibagi menjadi sesi ya, pertama pemaparan materi dari kemudian berikutnya adalah sesi tanya jawab. Nanti itu yang mau bisa lewat jalur tombol ini ya, itu juga melalui kolom chat. Ini karena saya akan mau menyerahkan ke pemateri ini juga yang join pokoknya selama untuk mengefisienkan waktu
mungkin saya mau kerja sama teman yang Iya Pak. pada siapa nih? Yang pertama. Saya dulu Pak. Dari saya dulu. Dari Bu Anggi dulu. Ya oke. Saya langsung saja ke Ibu Anggi untuk mengatakan materinya. Baik, terima kasih Bapak Pasya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman webinar dari IGI yang hari ini kita bergabung dengan komunitas Sultra Cerdas. Ini webinar saya ketiga bersama teman-teman dari Ikatan Guru Indonesia, dan hari ini saya datang tidak sendirian. Saya membawa teman saya, kita berdua. Teman saya dari Deli Serdang tadi sudah dikenalkan oleh MC. Karena hari ini kita tidak hanya berbicara tentang narkoba, tapi kita juga akan berbicara tentang bagaimana kita bisa berperan dalam upaya pencegahan narkoba itu dengan cara yang berbeda, yang dimana hari ini teman saya akan berbagi informasi terkait dengan menggunakan konten kreatif. Khusus untuk saya, paparan yang pertama, saya akan memaparkan mengenai narkoba. Tidak jauh berbeda dengan paparan saya di pertemuan pertama dan kedua, cuman hari ini kita akan coba untuk mengulik lebih jauh, kenapa sih setiap orang harus punya peran penting dalam upaya pencegahan, dan kenapa harus ikut terlibat dalam istilahnya melakukan sebuah upaya bagaimana caranya menyebarkan informasi terkait bahaya dari penyalahgunaan narkotika. Mungkin teman-teman dari Ikatan Guru berkata ya itu kan tugas BNN Bu gitu ya, udah BNN aja yang sosialisasi seperti ini. Tapi kenyataannya kalau hanya BNN saja akan susah untuk tersebar di seluruh wilayah, terutama di daerah pedesaan. Kenapa? Karena saat ini kondisi narkoba sudah masuk ke wilayah desa-desa yang ada di Indonesia. Dan menyedihkannya lagi, di desa-desa informasi terkait narkoba itu masih sangat minim sekali, sehingga kami membutuhkan teman-teman semuanya yang ada di seluruh Indonesia, terutama mungkin yang bertugas di wilayah-wilayah yang cukup jauh dari perkotaan, untuk membantu kami menyebarkan informasi terkait bahaya penyalahgunaan narkoba. Mungkin itu sedikit pembuka dari saya. Untuk awal, saya ya tidak jauh berbeda dengan kemarin. Pembahasannya masih sama bahwa apa sih narkoba? Narkoba itu ya singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif. Yang saya kembali tegaskan lagi di sini bahwa untuk narkotika, psikotropika itu ranahnya BNN, Badan Narkotika Nasional, untuk melakukan upaya P4GN, pencegahan, pemberantasan, dan peredaran termasuk rehabilitasi. Tapi khusus untuk bahan adiktif seperti rokok, kemudian di dalamnya ada minuman keras, itu ranah pemberantasannya itu bukan di BNN. Jadi kalau misalnya ada rekan Anda yang menjadi pecandu alkohol, kemudian apakah dibawa ke BNN untuk direhab? Jawabannya bisa direhab, tapi untuk pemberantasannya bagaimana? Pemberantasannya bukan di BNN. Jadi kayak miras itu pemberantasannya bukan di BNN. Termasuk penggunaan lem Ikaibon yang atau biasa dibilang oleh anak-anak itu ngelem, itu bukan di ranah BNN. Jadi ada beberapa zat, ada banyak zat yang diatur di Undang-Undang 35 mengenai narkotika dan psikotropika. Saat zat-zat itu mengandung zat-zat yang terkandung dalam Undang-Undang 35 tahun 2009, maka saat ada penyalahgunaannya atau peredarannya yang secara ilegal, maka itu masuk dalam ranah wilayah kerja BNN. Baik, kita lanjut lagi mengenai penggolongan jenis narkotika. Jadi seringkali orang berkata, Bu, kenapa sih narkoba ini nggak pernah selesai dibahas dari zaman dulu sampai sekarang? Kenapa tidak pernah narkoba itu dibuat zero aja di negara kita? Udah kita buat berhanguskan narkoba, tidak usah ada narkoba. Jawabannya tidak bisa. Karena pada dasarnya kita hidup butuh narkotika. Kita butuh narkotika. Contoh kecilnya adalah seperti ini. Saat ibu yang sedang mau melahirkan kemudian harus sesar, maka salah satu zat yang dimasukkan ke dalam tubuh dia adalah narkotika golongan 2. Lalu di saat ada seseorang yang sakit keras dan dia membutuhkan obat-obatan, ada obat-obatan tertentu yang itu mengandung narkotika yang kita bilang golongan 3, ada kodein di dalamnya. Atau seseorang yang mengalami depresi sehingga dia membutuhkan semacam obat yang dimana obat itu bisa menenangkan dia, itu ada narkotika golongan 3-nya.
Nah, jadi narkotika pada dasarnya itu dibutuhkan oleh manusia. Jadi narkotika itu seperti pisau bermata dua ya, yang kalau misalnya salah menggunakan bisa melukai diri sendiri. Tapi ada jenis narkotika yang sama sekali tidak boleh digunakan untuk alasan apapun kepada tubuh seorang manusia. Istilah tidak boleh dikonsumsi. Itu kalau dibagi dalam pembagiannya masuk ke dalam narkotika golongan 1. Narkotika golongan 1 ini adalah jenis narkotika yang hanya bisa digunakan oleh umat manusia untuk kepentingan penelitian dan ilmu pengetahuan. Itu narkotika golongan 1. Seperti apa narkotika golongan 1? Rekan-rekan semua bisa lihat di layar laptop atau layar handphone Anda semua. Ganja, heroin, sabu, kemudian ekstasi, itu semua masuk dalam golongan 1. Kemudian pernah terjadi kasus di Indonesia, seorang suami mengobati istrinya dengan menggunakan ganja. Dan dia bilang itu berhasil. Dan juga dia memelihara tanaman ganja itu dengan alasan bahwa bila istrinya membutuhkan ganja untuk pengobatan, dia bisa memberikan kepada istrinya. Pertanyaannya, apakah itu diperbolehkan? Jawabannya tetap tidak. Karena dalam Undang-Undang 35 di peraturan kita yang dikatakan segala jenis yang berhubungan dengan ganja, baik dari ujung akar sampai ujung daunnya, baik turunan-turunan ganja, di negara kita ganja sama sekali tidak boleh digunakan oleh manusia. Hanya boleh untuk pengetahuan dan ilmu pengetahuan dan penelitian. Itu pun hanya bisa dilakukan oleh pihak-pihak yang sudah mendapatkan izin untuk melakukan penelitian maupun untuk melakukan uji istilahnya ya, diteliti dan digunakan untuk perkembangan ilmu pengetahuan. Itu hanya pihak-pihak yang tertentu. Jadi apakah dilakukan suaminya itu adalah salah? Untuk di negara kita sesuai dengan Undang-Undang 35 itu adalah hal yang salah atau keliru. Baik, kemudian sering sekali ada pertanyaan, kenapa di negara lain kok boleh Bu pakai ganja? Kenapa kita nggak legalkan ganja? Malah apa di sini ada orang Aceh, Pak Wasya? Halo Pak Wasya? Ya, halo. Apakah di sini ada orang Aceh? Tidak ada ini. Belum, tidak ada atau belum masuk ya? Baik, pertanyaannya, ya udah kita legalkan saja itu ganja di Aceh, biar bisa jadi pernah ada wacana, biar bisa jadi pemasukan buat negara. Beberapa penelitian yang dilakukan oleh BNN dan juga beberapa pihak termasuk peneliti-peneliti Indonesia menunjukkan bahwa ganja yang terdapat di Indonesia merupakan ganja yang memiliki kadar THC paling tinggi. Dalam arti kata, ganja ini, jenis tanaman yang tumbuh di Aceh ini, jika dikonsumsi oleh manusia atau dilegalkan, efek kecanduannya akan sangat berpengaruh atau akan sangat signifikan kepada seseorang. Jadi gini, saat Anda berkata bahwa ganja di luar negeri dilegalkan, ganja yang dilegalkan di luar negeri sana juga jenisnya tertentu. Jadi tidak semua jenis ganja yang dilegalkan di luar negeri sana. Dia mempunyai kadar THC tertentu dan dia juga memiliki tempat-tempat tertentu yang hanya boleh mengkonsumsi, misalnya hanya boleh mengkonsumsi di sebuah area ganja itu, tidak boleh dibawa keluar seperti itu. Atau juga ada beberapa negara bagian di Amerika yang memperbolehkan membawa tapi hanya dengan batasan gram tertentu seperti itu. Dan satu lagi, kenapa ganja di negara-negara tersebut bisa dilegalkan adalah karena kesadaran hukum masyarakatnya sudah cukup baik. Saya bukan berarti underestimate-kan negara saya sendiri, tapi kenyataannya negara kita sendiri memang untuk kesadaran hukum masyarakatnya masih sangat kurang. Ganja tidak dilegalkan saja, kondisi kita sudah seperti ini, tidak dilegalkan ya, kondisi kita sudah seperti ini. Banyak sekali terjadi penyalahgunaan ganja dan orang mengkonsumsinya tidak mau ikut aturan gitu. Padahal kalau mau ya harusnya ikut aturan dengan kadar tertentu, jumlah tertentu dan sebagainya. Tidak mau, mereka mau maunya sendiri. Nggak usah jauh-jauh lah ya, disuruh pakai masker aja yang jelas-jelas untuk kesehatannya susahnya bukan main orang-orang kita. Nah kurang lebih begitu ini ganja gitu. Ganja yang menurut beberapa orang pecandu itu ya efeknya menurut mereka ya sebenarnya efeknya tidak ini ya, efeknya itu sementara. Kenapa? Karena saat menyalahgunakan ganja, efek sampingnya itu
akhirnya bisa menyebabkan kegilaan atau gangguan jiwa. Nanti akan saya jelaskan pada saat saya membagi informasi tentang efek penggunaan ganja. Itu tadi soal ganja. Kemudian mengenai jenis golongan 2 dan golongan 3, penggunaannya seperti apa Bu yang dilegalkan ya? Penggunaannya adalah dosisnya tertentu, kemudian di bawah pengawasan ahli, dalam arti kata harus pakai resep dokter. Saat dia mengkonsumsi kodein misalnya, kodeinnya ada sejenis obat batuk ya. Kenapa saya tahu? Karena saya pernah konsumsi kodein. Waktu itu saya batuk keras dan saya diberi kodein agar saya bisa istirahat karena saya orang BNN. Saya lihat obatnya, wah ini kodein, ini narkotika golongan 3. Ini kalau saya minum sekali, waktu itu saya cuma disuruh minum hanya boleh konsumsi setengah. Dan itu pilnya sangat kecil sekali, saya hanya boleh konsumsi setengah dan memang setelah itu tidur saya nyenyak ya. Nah kalau saya konsumsi lebih dari dosis dokter, apakah saya disebut penyalahguna? Jawabannya iya. Apalagi kalau saya sampai minum 2 tablet dan sebagainya, akhirnya saya kecanduan dan akibatnya apa? Akibatnya akhirnya saya tidak akan bisa tidur tanpa kodein. Nah, kalau sudah seperti itu, udah tahap kecanduan, bisa dibilang saya sebagai penyalahguna narkotika. Nah, itulah pentingnya minum obat sesuai dengan takaran, karena terkadang masyarakat umum tidak tahu bahwa obat yang diminum ternyata termasuk dalam narkotika. Seperti itu. Jadi, golongan 2 dan golongan 3 itu bisa dikonsumsi dengan catatan harus dengan resep dokter, di bawah pengawasan dokter, terutama seperti morfin ya yang disuntikan untuk obat bius, kemudian juga dengan dosis tertentu. Baik, saya lanjutkan. Pak Pasya, mohon maaf karena ini ada 2 sesi, mungkin minta tolong saya diingatkan, saya harus kapan berhentinya, berapa menit lagi, begitu Pak. Karena jujur saja, kadang kalau penyuluhan kayak gini saya suka lupa untuk berhenti bercerita gitu. Bisa ya Pak Pasya ya? Oh iya, lanjut aja dulu ya. Lanjut aja, masih jauh ya Pak ya? Belanda masih jauh ya Pak? Ya, nanti diingatkan. Ada kode-kodenya nanti. Oh, ada kode-kodenya, baiklah kalau begitu. Baik, saya akan lanjutkan. Ini setiap kali saya melakukan sosialisasi atau paparan tentang narkoba, hal ini saya selalu sampaikan kepada audiens saya, kepada peserta kegiatan sosialisasi narkoba. Kenapa? Karena terkadang masyarakat itu berpikirnya narkoba itu efeknya jadi mabok, kemudian orangnya jadi lemes, kemudian orangnya jadi nggak mau ngapa-ngapain. Apakah itu benar? Jawabannya tidak. Jadi berbeda narkotika itu berbeda efek sampingnya. Bagus tidak? Jawabannya tidak ada yang bagus. Jadi narkotika seperti apapun Rayon Bandar, dia bilang ini bisa kamu bikin relax, ini bisa bikin kamu jadi energik dan sebagainya. Pada dasarnya itu akan menyebabkan kecanduan, merusak sistem otak, merusak mental, dan akibatnya merusak tatanan sosial dan juga merusak sebuah bangsa. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena belajar dari sejarah, sebuah negara hancur karena narkoba. Adakah negara itu? Jawabannya ada. Sejauh ini yang paling konkret adalah contohnya Cina dengan perang candunya. Cina itu adalah merupakan negara yang sangat kuat sehingga bangsa Eropa sangat susah sekali menaklukkan Cina. Itu waktu zaman dinasti Qing kalau nggak salah dinasti Qing. Sangat susah menaklukkan Cina. Sehingga apa yang dilakukan oleh para Eropa saat itu, yang dilakukan adalah mereka menyuplai opium secara ilegal ke dalam Cina, ke dalam negara Cina secara ilegal. Mereka membuat masyarakat Cina kecanduan opium. Bahkan sampai anak raja saat itu kecanduan opium dan hanya kerjanya setiap hari hanya madat, istilah mereka ya, hanya madat dan tidak mau melakukan aktivitas kenegaraan. Yang terjadi apa? Negara itu menjadi lemah dan akhirnya Cina bisa ditaklukkan, Hong Kong pun akhirnya dikuasai oleh Inggris. Itu sebuah contoh kecil bagaimana narkoba bisa menghancurkan sebuah bangsa, meluluhlantakkan sebuah pemerintahan. Itu baru satu contoh. Kalau untuk saat ini emang ada, tapi itu kan dulu Bu, sekarang nggak lah, kata siapa. Kita berkaca pada sebuah negara yang cukup terkenal dengan katedral narkobanya, yaitu Kolombia. Kolombia itu negara yang walaupun dia ada pemerintahan dan sebagainya, tapi pemerintahannya itu disokong oleh bisnis narkoba. Yang terjadi apa? Saya punya teman yang saat ini sedang hidup di Kolombia, orang Indonesia yang hidup di Kolombia, cewek, teman kuliah saya, dia cewek merantau sampai ke Kolombia, kemudian hidup di Kolombia. Dia cerita ke saya kalau di Kolombia itu
yang diberi plat nomor itu bukan motor. Jadi kalau kita pergi naik motor, kan kalau di Indonesia kan yang dikasih nomor itu kan motor ya, namanya plat kendaraan bermotor gitu. Nah kalau di Kolombia itu yang ada nomornya itu helmnya. Kenapa? Karena di sana tuh bisa orang sering terjadi orang tiba-tiba ditembak, ya tembak begitu aja. Memang seperti itu kondisinya. Jadi pemerintah di sana sudah dikuasai oleh bisnis narkoba. Ya, apakah negara kita mau seperti itu? Itu pertanyaannya. Makanya kenapa yang namanya pemberian informasi tentang narkotika itu harapan kami bukan hanya tugas BNN, tapi tugas seluruh elemen masyarakat, terutama guru. Kenapa saya bilang guru? Karena gurulah orang-orang atau profesi yang langsung bertemu dengan generasi-generasi muda. Bisa dibayangkan kalau generasi muda kita sudah terkena narkoba hanya karena gurunya cuek, nggak mau ngasih tahu bahwa jaga pergaulan, jangan konsumsi narkotika dan sebagainya, hanya tidak mau memberitahukan itu. Akibatnya apa? Kita bisa mengalami kemunduran generasi. Nanti akan saya bahas saat kita membicarakan tentang generasi milenial atau generasi emas 2045. Baik, saya kembali lagi ke laptop. Ini jauh ya, sudah masuk ke slide selanjutnya. Saya akan kembali lagi ke laptop mengenai jenis narkoba berdasarkan efek penggunaannya. Jadi tidak semua narkotika itu efek sampingnya adalah seseorang menjadi malas, tidak beraktivitas, tidak semua. Ada beberapa jenis narkotika yang justru saat seseorang memakai dia bisa berenergi berlebihan. Kalau istilahnya itu adalah stimulan. Jadi dia merangsang fungsi tubuh sehingga seseorang tuh bergairah untuk melakukan semangat lah, pokoknya dia seger, nggak pernah capek, nggak pernah lelah. Namun secara berlebihan. Apakah itu bagus? Jawabannya tidak. Rekan-rekan semua bisa membayangkan seperti ini. Saya akan kasih semacam gambaran seperti ini. Saat Anda berkendara dengan kita semua pernah naik motor ya. Kenapa? Kemudian motor itu kita modifikasi sedemikian rupa sehingga dia tidak berhenti selama 3 hari. Jadi itu motor jalan terus selama 3 hari. Apa yang terjadi dengan motor tersebut? Jawabannya motor tersebut pasti akan sayang. Itu manusia. Bagaimana manusia yang memang disetting oleh Allah, disetting oleh Tuhan agar dia butuh untuk istirahat. Anda bisa bayangkan kerusakan organ tubuh, ya. Makanya orang yang pakai sabu, dia penyakit pada organ dalamnya itu akan sangat banyak sekali. Nah, orang dengan pengguna stimulan ini, jenis narkotika stimulan ini, itu rajinnya luar biasa, Pak. Sangat rajin. Dia tidak tidur berhari-hari, kemudian juga dia bisa kerja tuh kayak nggak ada lelah-lelahnya gitu. Ngecat rumah banyak pun, ngecat rumah berhari-hari pun dia sanggup tidak tidur. Apakah setelah efek obatnya hilang dia akan kembali baik-baik saja? Jawabannya tidak. Badannya akan merasakan sakit yang luar biasa. Ini karena saya pernah saya pernah bertemu dengan pengguna sabu. Beberapa pengguna sabu mengatakan hal ini. Apa yang dirasakan setelah efek obat hilang, badan akan terasa sakit. Badan terasa sakit, yang terjadi adalah dia membutuhkan lagi mengkonsumsi sabu tersebut. Setelah itu konsumsi sabu, ngof istilahnya hike lagi, efek sabu hilang, pakai lagi, begitu dan begitu seterusnya. Apa yang terjadi? Kecanduan. Dan harga narkotika bukan yang dikasih cuma-cuma, itu harus dibayar, harus beli. Mungkin pertama akan ditawari gratis oleh para bandar, tapi selanjutnya harus beli. Apalagi kalau sudah kecanduan, sudah butuh obat itu, zat itu, narkotika itu, otomatis mau nggak mau dia harus cari uang. Ya apa yang ada di rumah dijual. Makanya kenapa yang namanya pecandu narkotika itu identik dengan tindak kriminal, karena dia membutuhkan zat itu untuk menahan rasa. Jadi saat dia kalau sudah kecanduan nih, saat dia berhenti efeknya, badannya akan sakit sehingga dia konsumsi lagi. Nah itu kalau tidak segera direhabilitasi, ya efek sampingnya paling parah kalau yang terjadi ya gangguan jiwa. Dan kalau sudah gangguan jiwa, apakah bisa direhab? Jawabannya tidak bisa. Nah itu dari stimulan ya. Jadi jenis narkotika yang membuat seseorang menjadi berenergi berlebihan. Lalu ada jenis narkotika lainnya yang membuat seseorang yang tadi saya bilang menjadi tidak mau melakukan apa-apa, malas, tidak mau beraktivitas dan sebagainya. Orang jenis depresan ini dia setelah menggunakan narkoba, efek secara langsungnya adalah jadi
kayak tidak melakukan aktivitas apapun. Ya, jadi mengurangi aktivitas, kemudian dia tidur terus, dia bisa tidur berhari-hari dengan pengguna depresan ini. Ya, nah yang ketiga, jenis narkoba yang ketiga adalah efek halusinogen, di mana penggunanya, ini efek narkoba pengguna halusinogen ini, dia menjadi berhalusinasi melihat sesuatu yang sebenarnya tidak ada, dan ini sering sekali terjadi pelecehan seksual, kemudian juga terjadi pembunuhan, itu disebabkan dengan zat halusinogen ini. Pernah terjadi sebuah kasus di mana anak ini mengkonsumsi yang disebut, anak muda, dia mengkonsumsi yang mungkin bapak-bapak pernah dengar istilahnya, yaitu magic mushroom atau dikenal dengan jamur ajaib. Magic mushroom ini sebenarnya adalah narkotika yang tumbuh di atas kotoran sapi. Kemudian oleh para bandar itu dirubah namanya jadi magic mushroom. Saat seseorang mengkonsumsi zat ini, maka barang ini dia bentuknya jamur. Saat seseorang mengkonsumsinya, yang terasa adalah dia akan memiliki halusinasi yang tinggi. Pernah terjadi sebuah kasus pembunuhan dikarenakan zat tersebut. Jadi ada seorang anak muda, dia mengkonsumsi magic mushroom, kemudian adiknya datang, tapi yang dilihat oleh si pecandu ini bukanlah adiknya, yang dilihat adalah jamur, dan jamur itu mengejar-ngejar dia, dan dia berlari ke kanan ke kiri, jamur itu terus mengejar, dan akhirnya dia pergi ke dapur mengambil pisau, kemudian menusuk jamur tersebut. Dia pikir dia sudah membunuh jamur itu, tapi sebenarnya dibunuh adalah adiknya, dia menusuk kepala adiknya. Itu di bawah pengaruh narkotika jenis halusinogen. Kemudian pembunuhan, pemerkosaan dan sebagainya, halusinogen juga sering sekali disebabkan oleh zat ini. Kenapa? Jadi istilahnya tuh, rekan-rekan istilahnya tuh, kalau udah pakai ganja, nenek-nenek umur 80 atau enggak kambing dibedakin pun kelihatannya sama pengguna ganja ini kelihatan udah kayak Luna Maya, jadi udah kelihatan cantik aja. Nah itulah sering terjadi pelecehan yang tidak masuk akal seperti itu. Jadi ini 3 efek dari penggunaan narkotika: depresan, stimulan, halusinogen. Apakah efeknya satu-satu? Misalnya depresan sendiri, stimulan sendiri, halusinogen sendiri? Jawabannya tidak. Jadi terkadang itu mengikuti. Jadi depresan halusinogen, stimulan halusinogen, seperti itu. Jadi ada yang langsung 2 efek, ada yang malah PCC. PCC itu ini kasusnya kalau nggak salah di Kendari ya, kalau nggak salah PCC ya. Kalau nggak salah sih di Kendari pernah kasus bunuh PCC. PCC itu campuran obat-obatan generik, yang mana saat seseorang mengkonsumsinya dia bisa merasakan 3 efek sekaligus: depresan, stimulan, halusinogen. Jadi ada obat yang membuat dia menjadi depresan, kemudian dia dalam beberapa saat dia berubah menjadi tiba-tiba high, berenergi berlebihan, kemudian dia jadi halusinasi. Ini makanya kenapa pengguna PCC yang pernah kasusnya terjadi di Kendari, kalau nggak salah ya, mungkin nanti saya dikoreksi, di daerah Sulawesi, karena seingat saya beberapa tahun yang lalu, karena zat ini sebenarnya campuran dari obat-obat generik yang oleh orang tidak bertanggung jawab diberikan secara gratis kepada anak-anak muda. Mereka istilahnya tes pasar ya, kalau istilah para bandar tes pasar. Ternyata efek sampingnya membuat anak-anak bahkan ada yang sampai harus dibawa ke rumah sakit jiwa. Karena kebetulan saat itu BNN juga ikut menangani kasus ini, dan kami BNN berhasil membongkar beberapa pabrik besar di Jawa yang memproduksi pil PCC ini. Makanya Somadril ya, nama salah satu zatnya itu Somadril. Saat ini Somadril sudah dimasukkan ke dalam obat-obatan yang ilegal. Demikian. Baik, lanjutkan. Ini yang saya katakan tadi, kenapa kita semua punya peranan penting dalam upaya pencegahan, pemberantasan peredaran gelap narkotika. Karena pada tahun 2045 kita akan memasuki yang namanya Indonesia Emas. Indonesia Emas itu adalah masa di mana orang-orang atau masyarakat yang produktif jumlahnya lebih banyak daripada yang tidak produktif. Itu bisa menjadi kabar baik, itu juga bisa menjadi kabar buruk. Tergantung bagaimana kita menyiapkan generasi emas ini di tahun 2045. Berarti bisa dikatakan bahwa anak-anak itu usianya sekarang kalau 2045 dia produktif, berarti sekitar umur 15 sampai 60-an, 15 sampai 60-an, berarti sekarang umurnya masih sekitar SD SMP ya, SD SMP.
SD SMP SMA 2045 SD SMP berarti sekarang mereka. Nah, bila kita tidak menyiapkan diri kita memasuki era Indonesia emas, dua hal yang terjadi pada negara kita. Pertama, kita akan mengalami bonus demografis, di mana kita bisa menjadi negara maju dengan SDM yang berkualitas dan produktif. Tapi jika kita tidak menyiapkan generasi emas kita dengan baik, banyak pecandu narkotika, pengangguran banyak, pemuda-pemuda tidak memiliki skill-skill tertentu, tidak menguasai teknologi, tidak melek terhadap ilmu, tidak melek terhadap literasi, yang terjadi adalah bencana demografis, di mana banyak pengangguran, kriminalitas, kemudian SDM yang buruk. Disinilah peran adanya P4GN atau sosialisasi mengenai P4GN. Kenapa demikian? Karena negara kita ini dianggap sebagai negara yang bagi bandar ya, negara yang potensi untuk menjual narkotika. Mereka selalu menganggap begitu. Jadi tidak heran kalau negara kita ini dikepung oleh jaringan-jaringan narkotika dari seluruh dunia. Tiongkok masuk, Iran masuk, India masuk, Australia pun masuk ke dalam negara kita. Karena mereka menganggap apa? Jumlah penduduknya banyak. Kemudian juga pengawasan hukum, wilayah hukumnya juga gampang dimasukin. Jadi kita tahu sendiri bahwa kondisi kita sendiri, perairan kita sendiri dengan personel yang terbatas, sehingga kapal-kapal asing terkadang masuk dengan gampang ke negara ini. Nah, Indonesia menjadi sasaran empuk para bandar-bandar narkotika. Kalau sudah masuk ke negara kita tuh 600 ton, kemudian 100 ton, apakah itu bisa dikatakan sebagai hal yang kecil? Saya kira enggak. Kalau sebuah bandar-bandar narkoba berani memasukkan narkotika dalam jumlah yang sangat besar, ton-ton, begitu berarti kan dia melihat bahwa negara kita ini adalah salah satu potensi pasar untuk penjualan narkotika. Nah, maaf Bu, potong ya, kita 10 menit lagi ya. Oh gitu, baik. Nah, makanya kenapa saat ini saya berharap yang bisa melakukan sosialisasi atau melakukan pemberian informasi tentang narkotika itu bukan hanya BNN. Bapak-bapak semua kalau berharap BNN datang ke sekolah-sekolah setiap hari, nggak selesai Pak. Jumlah penyuluh narkoba ahli, jadi kami di BNN itu ada namanya penyuluh narkoba ahli, itu jumlahnya terbatas, tidak sebanyak yang Anda bayangkan, jumlahnya sangat terbatas, apalagi masuk ke desa-desa, ke daerah-daerah. BNN sendiri punya kantor itu di BNN provinsi, semua provinsi ada, kabupaten kota jumlahnya hanya 175 kalau tidak salah, kabupaten kota, mungkin bisa dikoreksi oleh teman saya. Jadi kami ini jumlahnya tidak seperti yang Anda bayangkan untuk penyuluhan sendiri, sehingga tidak mungkin bisa masuk ke seluruh sekolah ataupun ke seluruh wilayah di Indonesia. Itulah saya berharap sekali dengan kerjasama yang dilakukan bersama IGI, Ikatan Guru Indonesia ini, sering melakukan sosialisasi tentang narkoba, menambah pemahaman guru-guru Indonesia tentang narkoba, membantu kami, sebenarnya bukan membantu BNN, tapi sebenarnya untuk membantu Indonesia untuk menjadikan anak-anak muda ini sebagai generasi emas. Makanya perlu pemahaman mengenai apa itu narkotika, kemudian bagaimana bila sudah terpakai narkotika, bagaimana membentuk relawan, bagaimana membentuk penggiat. Kemudian juga bagaimana caranya agar setiap guru ini bisa melakukan sebuah upaya pencegahan. Sekarang ini kan salah satu yang harus apalagi kalau teman-teman SMK yang khusus di bidang komputer, konten kreatif dan sebagainya ya sekarang. Nah, makanya kenapa pada saat ini saya mengajak teman saya yang cukup aktif juga dalam melakukan sosialisasi dalam bentuk konten kreatif untuk berbagi sharing ilmu dengan teman-teman semuanya. Kenapa? Karena sosialisasi dengan menggunakan konten kreatif agak ada perbedaan sedikit dengan sosialisasi seperti yang saya lakukan ini, atau biasa kita bilang sosialisasi secara tatap muka atau secara langsung. Dan ada beberapa teknik dan trik tertentu yang saya rasa perlu diketahui juga oleh guru-guru yang ada di seluruh Indonesia. Oleh sebab itu makanya saya berharap apa yang kami sampaikan hari ini bisa tidak hanya sampai di bapak-bapak, ibu-ibu guru semuanya, tapi juga bisa di-share ke guru-guru yang lainnya, atau juga bisa diaplikasikan untuk disampaikan kepada murid-murid semuanya yang ada di
rumah masing-masing. Apalagi sekarang kalau belajar pakai laptop Pak ya, pakai HP dan sebagainya, konten kreatif mungkin sebelum ngasih sebelum gurunya muncul dikasih gambar jauhi narkoba, belajar dengan baik dan sebagainya. Atau mungkin ada bikin film-film atau video, nah itu nanti teman saya langsung yang menjelaskan. Saya kira demikian Pak Pasya dari saya. Sebenarnya masih banyak slide-slide yang lain kita mau bicara, tapi waktu juga dan mungkin lain kali bisa ngobrol lagi masalah narkotika yang lebih detail lagi mengenai bahaya dan sebagainya. Dan mungkin teman-teman butuh informasi mengenai Mbak mau bikin penggiat dong, mau bikin relawan dong, kabarin aja, karena penyuluh narkoba itu ada banyak yang punya skill-skill tersendiri bagaimana untuk skill A, B, C, D-nya. Jadi kalau memang teman butuh informasi atau pengetahuan, kami siap membantu dari BNN. Demikian Pak Pasya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Yang mungkin yang lainnya mungkin yang slide yang Ibu sudah sampaikan mungkin dengan di-share ke ini para partisipan mungkin ya, mungkin bisa share ya Bu. Siap, iya. Mungkin juga Bapak Ibu yang mau bertanya nanti terkait materi pertama bisa nanti present ya, sekarang sudah boleh atau mungkin akan di kolom chatting. Tapi nanti untuk nanti pertanyaan nanti di bagian akhir setelah materi kedua ya. Baik, ya. Berikutnya saya langsung persilakan kepada materi kedua, address thinking effort materinya. Saya persilakan. Halo Pak Idras, mungkin mikrofonnya Pak diaktifkan dulu. Apakah sudah aktif? Bisa? Oke. Silakan Pak, sudah jelas. Oke. Ini saya agak kesulitan untuk memasukkan konten ke dalam apa ini. Kita bisa bantu saya untuk Mungkin bola apa namanya, bola ininya, bola operatornya dipindahin ke Bapak Esdras Pak, atau mungkin nanti saya bantu dari sini share. Sudah. Oh sudah. Oh, sudah ya. Sudah. Buka di share di atas pojok kanan ada tulisan share, kemudian klik my screen. Ya Pak, sudah jelas Pak. Oke, udah masuk Pak. Ya, materinya bukan itu. Kalau nggak bagikan saja share materi yang tadi saya sampaikan tadi. Oke, baik. Saya masuk dulu ke website kalau begitu, sebentar. Saya tidak terbiasa memakai aplikasi ini. Ya, kalau seumpama ini mau dipindahkan lagi, senternya bagaimana? Ya, dipindahkan ke saya aja Pak, senternya Pak. Saya akan share dari sini. Saya share dari, ya. Parangan mau dipindahkan kembali ke Ibu bola senternya. Ya. Baik, terima kasih. Sudah Pak. Oke, saya share dulu ya. Saya cari dulu Pak ya. Baik, kembali ke sini. Sudah kelihatan sharing saya sudah ada? Izin Pak? Sudah ya? Sudah kelihatan ya. Oke, baik. Ya, masa dia ketutup nih sharingannya. Yang tengah. Yang tengah? Iya. Iya, tapi ketutup sama ini. Ketutup sama... Oke, kita lihat dari bawah sini. Ini betul Pak Edras? Betul. Oke.
bisa dimulai. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kita semua. Saya mungkin masih yang pertama sekali ini masuk ke komunitas ini, jadi mohon maaf kalau seumpama nanti ada salah kata yang saya sampaikan. Saya sebelumnya terima kasih saya ucapkan karena sudah diberi kesempatan untuk bisa berbagi ilmu dan berbagi pengalaman di forum ini. Pada malam hari ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan materi tentang, apakah suara saya jelas? Sangat jelas Pak. Oke, saya lanjut. Bagaimana konten kreatif ketika kita melakukan kampanye P4GN? Dan kita bisa masuk ke perkenalan dulu, bisa masuk ke slide berikutnya. Dilanjutkan. Iya. Pakai PDF ya Pak ya? Iya. Oke, baik. Oke. Bapak Ibu, saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Estrasi Alvaro Ginting, kelahiran 19 Maret 1984. Mungkin Bapak Ibu melihat antara foto dengan saya kok berbeda sekali. Ini sekaligus saya juga meminta doa juga kepada Bapak Ibu karena saat ini kalau ini terkait dengan kearifan lokal sebenarnya. Istri saya sedang mengandung dan menurut tradisi ini jangan potong rambut seperti itu. Kami mohon doa karena kami sudah 8 tahun berumah tangga, sudah 4 kali istri saya liburan. Mudah-mudahan kali ini benar-benar menjadi rezeki. Itu singkat saja. Saya bekerja di BNN Kabupaten Deli Serdang sebagai penyuluh narkoba. Kami satu angkatan dengan Ibu Anggita, satu pajak yang sangat kenal baik. Latar belakang pendidikan saya adalah S1 ilmu komunikasi, menimba ilmu di Universitas Diponegoro Semarang. Sepintas saya bisa menceritakan skill yang saya miliki sebenarnya hanya cuap-cuap saja Bapak Ibu. Karena memang dari situlah saya belajar ilmu yang saya dapatkan dari waktu perkuliahan. Basic saya sebenarnya dulu adalah seorang jurnalis. Sebelum bekerja di BNN, saya adalah seorang jurnalis, bekerja di tempat bekerja di Semarang selama beberapa tahun, kemudian pindah ke Jogja sebagai jurnalis di Harian Jogja, dan kemudian tahun 2012 bergabung dengan BNN dan dipanggil pulang untuk kembali ke Sumatera Utara. Kemudian ketika beralih ke BNN, kemampuan jurnalis saya mulai berkurang, jadi lebih banyak main ke public speaking karena memang kita dituntut sebagai penyuluh harus memiliki public speaking seperti itu. Dan kemudian di era pandemi sekarang ini mulai beralih lagi menjadi content creator karena kita tidak bisa melakukan diseminasi secara langsung, kita hanya bisa membuat konten seperti itu. Jadi saya coba untuk membuat konten-konten dalam menggugah generasi muda ini agar jangan terjerumus ke bahaya narkoba seperti itu. Ada juga di sini saya tampilkan nomor handphone saya, itu sekaligus nomor WA 0822 7309 2500. Emailnya esdras.dialvero@bnn.go.id. IG dan Twitternya akunnya sama, namanya akunnya @esdras_dialvero_ginting. Dan punya YouTube channel juga, tapi jarang diurusin karena kesibukan. Nama akunnya Esdras Dialvero. Itulah sedikit mengenai diri saya. Mudah-mudahan kita bisa lebih saling mengenal dan bisa lebih berbagi ilmu. Kita langsung saja masuk ke konten kita, Ibu Anita. Oke. Saat ini BNN itu melakukan rebranding, Bapak Ibu. Kita melakukan rebranding dari yang dulu namanya gerakan stop narkoba menjadi hidup 100%. Jadi kita merasakan bahwa ketika kita melakukan diseminasi, penyuluhan seperti itu, kita perlu lebih menggugah semangat sebenarnya. Kita perlu menggugah semangat audiens kita agar mereka itu benar-benar berbuat. Jadi mereka tidak hanya sekedar tahu, paham, tapi mereka harus berbuat sesuatu. Terlebih dalam kondisi seperti sekarang ini, dalam kondisi pandemi, itu benar-benar kita harus menggugah agar
semua audiens kita itu juga melakukan upaya-upaya yang positif dalam upaya P4GN ini. Artinya ilmu tidak hanya berhenti di mereka, tapi juga mereka harus terlibat secara aktif. Apa yang mereka miliki, apa yang kita miliki, agar bisa berperan secara aktif. Nah, sekarang ada banyak sekali media yang bisa dipakai. Tidak hanya secara tatap muka yang kita sebut dengan diseminasi konventual. Ada banyak sekali strategi komunikasi yang bisa kita pakai dalam melakukan penyuluhan ini. Salah satunya adalah dengan menggunakan media. Tantangannya adalah bagaimana diseminasi yang kita lakukan itu bisa bermanfaat dan dilihat oleh banyak orang. Karena kalau tidak terbaca pesan yang kita sampaikan, itu usaha yang kita lakukan, itu artinya jadi percuma seperti itu. Kita bisa masuk ke slide berikutnya, Bu Anggita. Inilah penyebabnya kenapa kami melakukan rebranding, Bapak Ibu, dari stop narkoba menjadi hidup 100%. Sebenarnya upaya untuk penyuluhan narkoba ini khususnya ya, ini sudah dilakukan bertahun-tahun. Bahkan ketika BNN belum ada, namanya dulu masih BNK di daerah-daerah ya, belum BNN, belum BNNK, masih BNK itu berbagai kampanye anti narkoba itu sudah dilakukan. Tapi akhirnya hanya menjadi seperti tatapan mata seperti itu. Ketika melihat, udah selesai. Begitupun ketika ada penyuluhan, teringat sebentar, tapi kemudian tidak ada lagi action selanjutnya seperti itu. Nah, ini yang menjadi keprihatinan kita bersama, dan mungkin dalam perjalanan juga tanpa disadari banyak juga terjadi persoalan bahwa ketika dalam penyuluhan, jangan-jangan kita ini bukan menggugah orang untuk mencegah penyalahgunaan narkoba, tapi justru karena metode yang salah, kita justru memperkenalkan narkoba itu kepada masyarakat. Kita menjadi corong kepada para bandar sebenarnya seperti itu. Ini yang menjadi kekhawatiran, dan sehingga kita harus membuat rebranding seperti itu. Kita masuk ke slide berikutnya. Nah, di era pandemi seperti sekarang ini, kita harus membuat suatu sudut pandang. Kita harus membuat sudut pandang dengan kondisi yang tidak menguntungkan, tetapi kita harus memaksimalkan yang ada. Artinya sekarang, Bapak Ibu, tentang kampanye narkoba ini, kita tidak menakut-nakuti, karena ternyata itu tidak terlalu efektif. Menakut-nakuti tentang bahaya narkoba sebenarnya adalah dalam perjalanannya tidak terlalu efektif, karena menjadi suatu yang biasa di masyarakat kita. Jadi kita sekarang lebih membuat agar masyarakat terutama generasi muda yang paling kita butuhkan sebenarnya sekarang ini menjadi objek dari sosial media konten ini adalah generasi muda sebenarnya, Bapak Ibu, karena dari survei BNN itu sekitar 23% penyalahgunaan narkoba di Indonesia itu adalah generasi muda. Ini yang ingin kita press, ini yang ingin kita tekan. Makanya cara pendekatannya pun tidak hanya secara manual, karena di era sekarang anak-anak muda kita itu yang menjadi nomor satu bagi mereka adalah gadget. Semuanya itu harus fokus kepada gadget. Jadi ini yang kita gugah kepada generasi muda sebenarnya, agar mereka juga terlibat di dalam, tidak hanya sebagai penonton, tetapi juga terlibat menjadi bagian dalam upaya pencegahan. Dan saya akan jelaskan bagaimana keterlibatan generasi muda dalam upaya pencegahan ini. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Ini yang kami lakukan, Bapak Ibu. Ini yang BNN lakukan dalam upaya mengubah citra. Memang kita harus berubah. BNN sudah berdiri beberapa tahun, dengan segala kekurangan kami melakukan beberapa perubahan. Yang pertama itu kita mengubah larangan yang tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Itu kita coba secara perlahan-lahan kita ubah menjadi bahwa hidup itu adalah pilihan seperti itu. Kalau kamu begini, jadinya begini. Kalau kamu begitu, jadinya begitu. Artinya
kita mengasah agar anak muda memanfaatkan logikanya, karena kalau sekedar larang-melarang untuk generasi muda sebenarnya tidak terlalu efektif. Semakin kita menekan mereka, semakin kita meningkatkan otoritasme kita, mereka akan semakin melawan. Jadi kita memicu agar mereka menggunakan logika berpikir. Artinya ketika mereka sadar dengan pilihan, maka lebih mudah konten-konten itu masuk kepada mereka. Kemudian yang kedua juga, bagaimana tidak lagi secara satu arah seperti itu, tidak secara satu arah bagaimana penyampaian informasinya, tapi juga kita mengambil feedback dari mereka, mengambil feedback. Artinya penyampaian informasi ini tidak hanya sekedar menyampaikan, tapi juga kita ingin mendengar keluhan anak muda seperti apa sih. Kebanyakan ternyata penyalahgunaan narkoba itu di kalangan generasi muda itu adalah karena latar belakang permasalahan di keluarga. Kami sudah beberapa kali menemui kasus, terutama di sekolah, Bapak Ibu, itu anak-anak bahkan di usia SMP sekalipun itu sudah ada yang positif narkoba. Umumnya itu adalah ada keterkaitan dengan kondisi keluarga yang tidak harmonis. Biasanya Bapak Ibu sering berantem setiap hari, piring berterbangan, gelas berterbangan, terakhir kupas berterbangan juga seperti itu. Ini persoalan bagi mereka. Mereka tidak merasakan yang namanya kedamaian di rumah, sehingga mereka mencari ketenangan di luar sana, dan sayangnya justru mereka bertemu dengan orang-orang yang justru menghancurkan mereka. Ini fakta yang kita temui di lapangan. Kenapa kok sampai anak SMP pun banyak yang positif buat narkoba? Itu memang fakta yang kita didapatkan di lapangan. Begitu juga dengan konten yang kita sampaikan itu, kita mencoba untuk mengubahnya. Kita tidak lagi menggunakan bahasa-bahasa yang kaku, bahasa-bahasa zaman dulu, zaman Orde Baru seperti itu, Bapak Ibu, tapi kita menggunakan bahasa mereka sendiri seperti itu. Karena bahasa itu sangat erat kaitannya dengan bagaimana penyampaian informasi. Kalau anak muda merasa bahwa mereka tidak akrab dengan bahasa itu, mereka tidak akan tertarik untuk melihatnya lebih jauh seperti itu. Kita sekarang coba masuk lebih ke dalam lagi tentang konten kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, bagaimana dengan media alternatif, Bapak Ibu? Bagaimana, apa yang bisa sebenarnya kita berperan apa? Misalnya saya menyampaikan ini tidak hanya dalam konteks narkoba sebenarnya, tetapi ketika dalam proses belajar mengajar pun ini sebenarnya bisa dipakai, karena ini intinya adalah bagaimana kita mengkampanyekan sesuatu, bagaimana cara kita meyakinkan orang lain agar mendapatkan pesan yang kita sampaikan. Itu adalah dasar-dasar komunikasi, Bapak Ibu. Intinya meyakinkan orang lain, kita mendapatkan feedback yang kita harapkan dari mereka. Karena manusia adalah manusia yang berpikir seperti itu. Dari kita sederhanakan aja bahwa sebenarnya alternatif konten yang kita bisa kembangkan di era pandemi seperti ini, di era di mana kita sangat diminimkan untuk tatap muka, sangat diupayakan agar tidak bertemu langsung, kita bisa menggunakan konten naratif. Konten naratif ini sangat penting karena ternyata anak muda ini banyak sekali yang belakangan ini lebih suka bercerita dan curhat. Kita mengenal istilah namanya curhat. Jadi kita membuat konten yang sebenarnya bahwa kita mendengarkan curhat mereka seperti itu. Ini kita menarik perhatian mereka melalui konten-konten naratif seperti itu agar mereka mencoba untuk lebih memahami. Kemudian yang kedua adalah pendekatan grafis. Grafis ini adalah pendekatan yang paling mudah sebenarnya, Bapak Ibu, karena orang itu melihat apa yang menurut mata mereka bagus seperti itu. Nah, ini pentingnya bagaimana agar konten itu adalah merupakan suatu konten yang bagus, seperti itu, enak dipandang mata. Itu adalah kunci dalam keberhasilan dalam membuat suatu kampanye P4GN. Kemudian yang ketiga adalah konten audiovisual. Ini adalah konten yang sangat lengkap. Ini bisa kita menyampaikan pesan melalui suara dan juga mereka bisa melihat secara langsung apa informasi yang kita sampaikan. Artinya di sini terkait dengan
gesture juga itu sangat sangat berpengaruh seperti itu Bapak Ibu. Kita masuk lagi ke narasi berikutnya. Nah, umumnya ketika dalam musim pandemi seperti sekarang ini Bapak Ibu, kita harus benar-benar melihat konten apa sih sebenarnya yang ingin kita sampaikan. Ada banyak sekali konten yang bisa kita maksimalkan. Salah satu misalnya adalah dengan poster yang sekarang ini banyak juga di poster. Ini banyak orang memasukkannya menjadi konten-konten di media sosial. Ini salah satu konten yang paling banyak dipakai dalam kampanye P4GN. Konten poster ini, Bapak Ibu, kita tidak perlu terlalu menekankan grafisnya, tetapi sebenarnya di situ adalah pesannya sebenarnya yang paling tepat. Artinya, ketika kita tidak terlalu paham membuat suatu desain, Bapak Ibu, sebenarnya nggak perlu ditakutkan, nggak perlu takut. Jangan itu mengurungkan niat kita untuk membuat konten seperti itu, karena sebenarnya mereka lebih membaca pesannya seperti apa seperti itu. Kemudian yang kedua adalah meme atau meme. Orang misalnya meme. Meme ini juga menjadi salah satu konten yang sangat digemari anak muda, karena mereka melihat meme ini menjadi semacam membuat suasana yang berbeda seperti itu. Meme ini umumnya dia menerobos formalitas seperti itu, artinya mengkritik lewat cara yang lucu atau juga menekankan dengan cara yang berbeda seperti itu. Ini konten-konten meme pun banyak sekali beredar, termasuk juga konten P4GN ini. Nanti mungkin bisa kita lihat di contohnya. Yang ketiga adalah infografis. Di era digital seperti sekarang ini, ada kecenderungan orang lebih suka untuk melihat konten infografis daripada narasi. Misalnya ketika di dalam suatu berita online, itu ada infografis dan ada juga narasi. Ini orang umumnya akan fokus ke infografis itu, karena umumnya infografis itu ditata dengan menarik. Ada alur cerita yang dibangun di situ. Jadi mereka imajinasinya terbangun ketika melihat infografis, daripada kita membuat narasi yang bisa sampai 20 halaman. Ini bisa disederhanakan menjadi infografis yang dalam satu lembar. Jadi artinya sebenarnya infografis ini menyederhanakan penjelasan yang berbelit-belit, menjadi sederhana dengan panduan dan dengan alur tertentu seperti itu. Dan sekarang yang tidak kalah penting Bapak Ibu adalah foto. Foto ini pun juga menjadi suatu yang sangat digandrungi oleh anak muda. Siapa sih yang tidak mau foto? Bahkan sekarang jangankan anak muda, orang tua pun saya melihat sudah sekarang trennya gilpot katanya, gila-gila foto. Kalau anak muda bermain di Instagram, orang tua itu kebanyakan bermain di Facebook. Intinya sama juga, tetap sama-sama foto. Jadi foto ini pun sebenarnya menjadi kampanye yang bagus dalam P4GN. Kemudian selanjutnya adalah motion graphic, motion graphic. Ini juga menjadi satu contoh penting juga dalam pembuatan konten ini. Mungkin nanti Bapak Ibu berpikir, dari namanya juga sulit, pasti pembuatannya pun sulit juga. Nggak seperti itu, Bapak Ibu. Ternyata motion graphic ini ternyata pembuatannya sangat mudah. Kalau kita lihat secara sepintas, motion graphic ini adalah gambar yang bergerak sebenarnya. Artinya gambar-gambar yang ditata, kemudian dia bisa menimbulkan efek tertentu. Ini menjadi salah satu yang sangat digandrungi anak muda juga, terutama dia yang menyangkut animasi. Motion graphic berupa animasi itu sangat diminati oleh anak muda. Kemudian selanjutnya adalah video. Video ini sekarang teknologi benar-benar memanjakan semua umat manusia untuk membuat video, Pak Ibu. Siapapun sekarang bisa membuat video. Kalau dulu itu hanya kalangan terbatas, apalagi dengan dulu teknologi yang untuk membuat video pun harus menggunakan kamera yang beratnya bisa sampai 4 kilo. Kemudian beralih ke kamera digital, dan terakhir beralih ke handphone. Jadi sekarang siapapun bisa membuat konten, bahkan
dari video seorang selain memberikan informasi juga bisa mengambil keuntungan, misalnya dari keuntungan materi dengan membuat konten di YouTube seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah dubbing, Bapak Ibu. Ini juga sedang tren sekarang ini, sedang tren bagaimana kita menyampaikan pesan-pesan tentang narkoba ini, tentang bahaya narkoba melalui dubbing. Artinya kita membuat konten dubbing ini dengan menggunakan film-film yang populer, misalnya film-film Hollywood maupun animasi dari Disney misalnya, kita hanya perlu membuat adegan yang menurut kita menarik, tetapi kata-kata yang dimasukkan di dalamnya itu adalah pesan yang ingin kita sampaikan. Kita hanya perlu mencocokkan Gerakan mulut yang berbicara di aslinya. video dengan kata-kata yang kita sampaikan. Ini dubbing ini menarik dan menjadi satu tantangan juga bagi orang-orang yang membuat konten Bapak Ibu, karena ini dibutuhkan kesabaran dan bahkan kadang-kadang kalau kita tidak terlalu jeli, kita harus mengulang lagi karena akan sangat terlihat sekali ketidakcocokan, ketidaksinkronan antara mimik wajah dengan bahasa yang kita sampaikan. Coba kita masuk lagi ke materi berikutnya. Jika penyuluhan Bapak Ibu itu dilakukan secara tatap muka, maka penyuluhan melalui sosial media ini bisa kita pakai dengan menggunakan banyak cara, banyak media, terutama di sosial media. Media-media yang ada, misalnya saja Facebook, ini sangat efektif Bapak Ibu, karena umumnya media-media seperti ini menjadi alternatif pilihan anak muda. Selain Facebook ada Instagram, ada TikTok, dan YouTube juga. Nah, di Facebook misalnya perlu kita sampaikan pesan-pesan juga kepada generasi muda tentang bahaya narkoba. Itulah di situ tadi ada beberapa alternatif yang bisa kita pakai, misalnya tadi dubbing, misalnya konten grafik atau juga konten yang saya sebutkan di depan tadi. Banyak sekali yang bisa kita masukkan ke dalam, artinya konten Facebook ini menjadi lebih maksimal. Begitu juga dengan Instagram. Instagram pun sekarang ini menjadi favorit anak muda juga bersama TikTok. Nah, TikTok juga ternyata Bapak Ibu tidak hanya dampak negatif. Ternyata ada TikTok juga bisa menjadi kampanye P4G internet. TikTok bahkan tidak hanya sebagai sosial media, tapi TikTok juga bahkan bisa menjadi sumber konten itu sendiri. Karena di TikTok banyak tersedia fitur-fitur yang membuat kita memungkinkan untuk membuat tampilan slide presentasi. Jadi di sana nanti bisa kita membuat misalnya kampanye P4GN melalui yel-yel tertentu ataupun dengan salam tertentu, ini bisa menarik perhatian seperti itu. Kemudian di YouTube juga sekarang ini banyak sekali orang yang menggantungkan hidup fokus ke YouTube. Banyak orang kaya mendadak karena YouTube seperti itu. Ini sebenarnya peluang juga karena memang sekarang ini anak muda begitu menggila YouTube. Dan satu lagi yang penting kami sampaikan di sini adalah jika memang yang agak susah, ada yang lebih gampang yang kami tawarkan Bapak Ibu. BNN dalam beberapa tahun terakhir ini mencoba melibatkan anak muda, mencoba terlibat aktif dalam kampanye P4G ini. Kita membuat yang namanya REN, Rumah Edukasi Anti Narkoba. Itu domainnya di rean.bnn.go.id. Ini menjadi semacam rumah bagi anak muda untuk menyalurkan hobinya. Artinya ketika mereka tadi sudah mulai berusaha untuk membuat konten, walaupun awalnya sederhana, tapi ada sarana yang bisa menampung karya mereka. Karena tanpa sarana penampungan pun akhirnya mereka menjadi malas. Nah, di rumah edukasi anti narkoba ini Bapak Ibu, generasi muda yang memang sekarang ini sudah banyak yang terlibat di dalamnya, mereka bisa menyumbangkan konten
selain mengasah kreativitas, mereka juga sudah ikut menjadi motor dalam pencegahan narkoba. Ini yang BNN sekarang pikirkan, bahwa generasi muda ini nggak boleh kita hanya jadikan sebagai objek saja, tetapi juga kita harus melibatkan secara lebih jauh menjadi bagian motor itu sendiri. Karena memang seperti yang kita bilang tadi, 23% yang guna narkoba di Indonesia itu adalah generasi muda. Bagaimana caranya agar 23% ini bisa berkurang? Nah, kalau sudah generasi yang agak ke atas, ini memang pendekatannya tidak bisa seperti ini lagi. Nah, sekarang bagaimana persoalannya agar generasi muda yang 23% ini berkurang dan juga yang lainnya tidak terkena? Inilah strategi dari BNN untuk membuat rumah edukasi anti narkoba ini. Ada banyak sekali konten yang sudah masuk ke dalam, dan kami berharap juga di daerah-daerah pun bisa melibatkan diri, karena sebenarnya proses untuk terlibat aktif di dalam Rian ini tidak sulit. Kita hanya perlu login aja, membuat akun di dalamnya, cukup mendaftar di rian.bnn.id, nanti akan kita mendapatkan akun seperti akun Facebook ataupun Instagram. Nah, di akun kita itulah nanti kita bisa membuat konten, misalnya poster anti narkoba, kita bisa input ke dalam dan karya kita itu ditampilkan. Jadi semua orang-orang, terutama yang pegiat anti narkoba di seluruh Indonesia, bisa melihat hasil karya kita. Anak-anak butuh penyaluran dan juga butuh pengakuan. Nah, di dalam Rian ini itu semuanya tersalurkan, Bapak Ibu. Kemudian kita masuk ke slide berikutnya. Nah, ini inti yang kita bicarakan hari ini adalah toolsnya, Bapak Ibu. Bagaimana cara kita membuat konten itu? Ada beberapa memang tools yang profesional seperti itu, yang orang yang membuatnya memang membutuhkan ilmu seperti Adobe Photoshop ini maupun CorelDRAW, Bapak Ibu. Tapi tidak harus seperti itu, tidak hanya dengan kedua medium ini, seperti itu, tidak hanya dengan menggunakan alat ini. Misalnya ketika kita tidak bisa menggunakan Photoshop ataupun CorelDRAW, kita bisa, ya? Mungkin sekitar 10 menit lagi, Pak, ya. Tinggal 10 menit, oke. Bisa ya. Oke, bisa. Nah, tidak hanya Photoshop dan CorelDRAW, karena memang ketika kita menginstal kedua aplikasi ini memang tidak semua orang bisa seperti itu, dan penggunaannya pun membutuhkan waktu beberapa lama juga agar kita mahir. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan PowerPoint yang selama ini kita pakai hanya untuk presentasi, ternyata ini adalah sebenarnya gudangnya ataupun ladangnya untuk orang-orang kreatif, Bapak Ibu. Disinilah kita bisa membuat yang namanya motion graphic tadi, bisa dibuat di situ, termasuk juga pembuatan poster bisa dilakukan di sini, pembuatan banyak sekali yang bisa, termasuk video pun bisa kita buat melalui PowerPoint ini. Ini menjadi alternatif bagi kita yang ketika di laptop kita tidak tersedia Photoshop maupun CorelDRAW, untuk mendesain kita bisa menggunakan PowerPoint ini. Artinya tidak dibutuhkan skill yang benar-benar bagus. Kita hanya yang penting adalah memiliki ide apa yang ingin kita sampaikan. Itu saja sebenarnya inti ketika dalam melakukan kampanye ini. Karena sebenarnya kalau untuk grafis itu banyak sekali tersedia grafis-grafis yang tidak berbayar ataupun artinya free. Ada banyak bertebaran di internet. Kita tinggal mengcopy dan bila perlu masukkan keterangan pembuat kontennya saja seperti itu. Nah, yang perlu kita sampaikan adalah pesannya itu adalah itu yang ada dalam diri kita. Artinya kita tidak perlu pintar dalam mendesain, tetapi yang penting ada konten tentang pesan yang kita sampaikan. Kemudian yang keempat itu ada juga seperti yang saya bilang tadi, penggunaan untuk merekam video itu sekarang bisa menggunakan handphone. Kita tidak perlu lagi kamera yang besar-besar, menggunakan handphone pun bisa. Kita hanya membutuhkan memori yang besar, misalnya sampai 64 GB. Ini sebenarnya yang kita butuhkan, dan juga RAM yang agak besar. Jadi kita bisa menggunakan KineMaster maupun InShot. Saya menggunakan InShot di kamera saya. Jadi untuk pembuatan konten YouTube ini sebenarnya lebih sederhana.
Yang penting memori kita cukup banyak, kita tinggal membuat format video, kita tinggal mengambil gambar sendiri dan langsung mengeditnya di handphone itu sendiri tanpa harus memindahkannya ke laptop seperti itu. Sangat sederhana lagi. Bahkan untuk memasukkan ke YouTube pun bisa langsung dilakukan melalui handphone tanpa melalui laptop ataupun komputer desktop. Kemudian yang bagi Bapak Ibu yang ingin membuat gambar-gambar tetapi nggak punya ide, ini sekarang banyak sekali tool yang bisa kita pakai. Salah satunya adalah Canva. Canva ini adalah suatu aplikasi yang menebarkan banyak sekali konten di dalamnya. Kita hanya tinggal perlu mengganti kata-kata yang ada di dalam dengan menggunakan kata-kata yang menurut kita bagus untuk sebagai konten kampanye. Banyak sekali pilihan di dalam, baik itu untuk poster maupun untuk ucapan selamat pun bisa menggunakan Canva. Bapak Ibu bisa mendownloadnya melalui Android maupun iOS. Di kedua platform itu bisa di-download seperti itu. Jadi di situ sebenarnya ketika untuk melakukan desain pun kita tidak butuhkan skill lagi Bapak Ibu. Karena template itu sudah tersedia. Yang kita butuhkan bahwa hanya pesannya saja. Apa yang pesan yang ingin kita sampaikan, kita tinggal membuat seperti itu saja. Kemudian yang terakhir mungkin adalah aplikasi dubbing yang saya biasa pakai juga dalam PMPN. Bapak Ibu nanti mungkin kalau waktu tidak sempat bisa membuka akun IG saya. Di sana saya banyak sekali membuat kampanye anti narkoba tentang dubbing ini, melalui dubbing ini. Ini salah satu aplikasi yang saya pakai adalah aplikasi Madlibs. Ini biasanya aplikasi yang kita hanya tinggal mengisi kata-katanya saja, sementara pilihan dari gambar dan video di dalam konten itu sudah tersedia. Kita hanya mencocokkan kesesuaian antara video dengan yang ingin kita ucapkan seperti itu. Dan mungkin kita bisa melihat contoh-contohnya. Dilanjut, Ibu. Ini salah satu desain sederhana Bapak Ibu. Ini tidak menggunakan Photoshop ataupun CorelDRAW. Ini menggunakan aplikasi PowerPoint. Tidak repot ternyata membuat konten itu Bapak Ibu. Kita hanya perlu menggabungkan beberapa gambar, kita memasukkan narasi yang bisa meyakinkan generasi muda ini. Kemudian akhirnya menjadi suatu tampilan yang menggugah perhatian mereka seperti itu. Lanjut lagi gambar berikutnya. Ini juga saya buat melalui PowerPoint, tidak memakai Photoshop ataupun CorelDRAW karena saya di kantor memakai komputer yang di dalamnya tidak tersedia ternyata Photoshop maupun CorelDRAW. Jadi saya hanya menggunakan PowerPoint. Bisa dibuat narasi maupun konten grafis seperti ini Bapak Ibu, yang sebenarnya sederhana tetapi mungkin pesannya ini bisa mengena ke generasi muda. Kita lanjut lagi gambar berikutnya. Ini kalau kami di BNN sekarang ini sangat menekankan yang namanya ketahanan keluarga Bapak Ibu. Jadi kita memang benar-benar menekankan bagaimana keluarga ini bisa menjadi keluarga yang benar-benar bersatu dan menjadi motor dalam pencegahan narkoba ini. Makanya kita menekankan keluarga ini, karena keluarga adalah inti dari segalanya dalam upaya pencegahan narkoba. Ini ada satu lagi. Lanjut lagi. Nah, ini kita juga kembali seperti yang saya bilang tadi bahwa sebenarnya itu berawal dari semua ide Bapak Ibu. Ini juga kita buat melalui PPT, sebenarnya melalui PowerPoint. Kita hanya perlu menggabungkan beberapa gambar, karena template gambar itu, animasi Bapak Ibu, banyak sekali tersedia di internet. Kita hanya perlu sebaiknya menggunakan gambar-gambar yang PNG seperti itu. Nah, jadi kemudian kita masukkan pesan yang ingin kita sampaikan, bagaimana pentingnya persahabatan dalam generasi muda, tetapi sahabat yang baik itu tidak akan pernah menawarkan narkoba kepada kita. Ini yang terakhir, dengan gambar yang terakhir. Lanjut, Bu. Tapi yang perlu kita perhatikan juga dalam membuat konten Bapak Ibu, jangan sampai ini menjadi meme bagi orang lain. Kita sebenarnya sudah membuatnya secara serius, tetapi ditertawakan orang. Ini yang paling penting sebenarnya. Artinya ketika membuat konten kita harus benar-benar memikirkan apa dampak nanti dari konten yang kita buat.
jangan nanti kita ingin menggugah ternyata menjadi tertawaan seperti itu. Jadi ini penting ketika membuat konten ini harus kita melihat dampaknya dan kira-kira penggunaan diksi yang kita lakukan ini sudah termasuk tepat atau belum. Jadi sebenarnya sebelum kita mempublish suatu konten itu ada baiknya kita terlebih dahulu konsultasi dengan orang-orang terdekat kita terlebih dahulu. Jadi Bapak Ibu itu yang bisa saya sampaikan karena waktunya pun sudah habis, nanti bisa kita lanjutkan di sesi diskusi. Yang penting Bapak Ibu kami juga dari BNN mengingatkan kita agar kita harus tetap hidup 100%, kita harus sadar, sehat, produktif, dan bahagia. Yang bisa saya sampaikan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada kedua materi kita telah mengatakan materi terkait kampanye ke-4 BM ya. Oke, mungkin bagi Bapak Ibu atau mungkin adik-adik kalian yang antara join mungkin punya pertanyaan terkait materi yang dipaparkan tadi, saya persilakan bisa menggunakan raise hand ya, cara mengklik yang ikon tangan itu ya, ataupun bisa memasukkan pertanyaannya lewat kolom chat. Sementara dari ini belum ada yang bertanya ya. Belum ada yang bertanya. Mungkin sambil menunggu mungkin ada juga pertanyaan ya Pak. Halo, Ya halo. boleh saya Pak Muhammad? Oh ya. Ya Pak Adrian ya. Oke. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih ya. Untuk Ibu Anggita. Ibu Anggita, selamat malam. Saya dari Selamat Kelor. malam Bapak. Dari Kelor yang Apa kabar? kabar baik, Bu. Ibu pernah tampil di Kelor kalau nggak salah 4 minggu lalu ya. Sekali. Iya. Iya, jadi tadi saya sempat mendengar mengenai penjelasan Ibu mengenai Kolombia sedikit. Menarik. Saya juga memang sempat membaca kartel narkoba ganja di Kolombia itu 50% membiayai infrastruktur dan pendidikan masyarakat di Kolombia. Apakah informasi ini benar yang saya dapat sehingga masyarakat Kolombia, terlebih masyarakat yang miskin itu lebih takut, lebih hormat dalam arti takut kepada kartel narkoba Kolombia daripada kepada kepolisian dan tentara narkoba itu sendiri, tentara negara Kolombia itu sendiri. Informasi ini apakah benar, itu mohon penjelasan dari Ibu, karena itu informasi juga yang sudah sering saya baca di internet dan di media-media televisi. Salah satu penyebab berhasilnya kartel narkoba yang luar biasa di Kolombia membiayai bahkan sampai ke pendidikan, pembangunan sekolah-sekolah, infrastruktur jalan, masyarakat menjadi cukup tersedia pendidikannya makmur karena faktor kemiskinan. Tingkat rasio masyarakat kemiskinan masyarakat di bawah, di masyarakat level bawah di Kolombia itu cukup tinggi. Seperti halnya Indonesia barangkali kalau nggak salah. Mohon verifikasi dari Ibu nanti. Sehingga lewat kemiskinan. Jadi lewat kemiskinan inilah kartel narkoba yang luar biasa itu di Kolombia itu bisa masuk. Ada efek positifnya memang membantu pendidikan, membuat jalan sehingga ekonomi masyarakat level bawah di Kolombia dapat sedikit teratasi. Tapi ada dampaknya itu masalah mental kesehatan melawan hukum sebenarnya. Saya kira di Indonesia kita disuguhi dengan begitu banyak berita-berita di media televisi dan internet mengenai penyalahgunaan narkoba, sabu ganja, bukan hanya oleh masyarakat atau anak-anak yang miskin, kasihan. Anak-anak miskin yang mencari kehidupan, mencari duit untuk sekolah dan makan lewat ini. Tapi juga diperagakan di media TV begitu banyak artis-artis kita yang terlibat dalam dunia ini. Bagaimana caranya BNN bisa berkomunikasi, membangun kerjasama dengan pihak pemerintah Indonesia dalam hal ini misalnya Kementerian Sosial atau kementerian terkait untuk membantu anak-anak miskin ini keluar dari jerat narkoba ini, sekaligus mencari suatu sarana agar jangan terlalu banyak deh
televisi media apa itu menyiarkan kepada anak-anak kita, beginilah sampai ke artis-artis masalah narkoba ini dipakai untuk mengatasi kehidupan permasalahan kehidupan. Demikian Bu, terima kasih. Ya, oke, terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Adrian. Dan sangat jelas pertanyaan ini ya. Langsung saja ke pemateri. Baik, ini sebenarnya pertanyaannya buat saya, tapi saya yakin Bapak Edras juga bisa menambahkan karena ini terkait juga dengan penyiaran radio mengenai narkotika, dan mungkin bisa ditambahkan ya Pak Edras bagaimana menangkalnya agar anak-anak walaupun dibombardir dengan media televisi, kita sebagai orang tua, guru bisa mencegahnya agar mereka tidak salah pemahaman. Terima kasih Pak Adrian, pertanyaannya sangat baik sekali, sangat luar biasa. Bicara mengenai Kolombia yang dibaca kurang lebih seperti itu. Memang di sana katedral narkoba itu jauh lebih punya pamor atau jauh lebih disegani daripada pemerintahan. Bisa dikatakan negara itu memang dikuasai oleh katedral narkoba, bahkan pemerintahannya sendiri pun seperti saya katakan tadi, pembiayaannya sebagian besar adalah dari penjualan narkoba. Dan memang benar, kemiskinan adalah pintu masuk narkoba menguasai sebuah wilayah. Bicara mengenai hal itu, tidak usah jauh-jauh ke Kolombia, di Indonesia sudah cukup banyak kasus demikian. Makanya sering kita dengar istilah kampung narkoba. Saya pernah bertugas di kota Jambi, mungkin di sini ada orang Jambi. Saya pernah bertugas di kota Jambi. Di kota Jambi ada sebuah wilayah, ada sebuah kampung yang terkenal dengan istilah kampung narkoba yang biasa disebut dengan Pulau Pandan. Itu adalah kampung di mana seseorang bisa memakai narkoba dengan sangat leluasa. Bahkan di sana itu bangunan-bangunan didirikan hanya untuk orang datang dan menghisap sabu. Sudah seperti zaman waktu Cina dijajah oleh Inggris dengan cara memasukkan opium seperti itu. Pertanyaannya, bagaimana kondisi kampung tersebut? Betul seperti kata Pak Adrian, miskin, di bawah garis kemiskinan. Jadi orang-orang pelarian dari daerah-daerah yang tidak punya uang tidak pelari ke daerah situ. Akhirnya di situ terkenal dengan kampung narkoba. Segala jenis kejahatan ada di kampung tersebut. Pertanyaannya, bagaimana kondisi kampung itu sekarang? Silahkan Bapak cek di internet, silahkan Bapak baca-baca di media-media lainnya. Alhamdulillah, Pulau Pandan, kampung narkoba adalah salah satu pilot project BNN dan mengubah citra Pulau Pandan itu menjadi daerah wisata. Saat ini, dan apakah itu dilakukan oleh BNN sendiri? Jawabannya tidak, Pak. BNN nggak akan mampu melakukan itu sendiri. Kami bersinergis karena waktu proses pemulihan Pulau Pandan, saya sempat bertugas di Jambi sekitar berapa tahun dan saya terlibat dalam proses tersebut. Sampai detik ini pun kita masih berproses untuk istilahnya menyinari. Jadi kita istilahnya itu bersinar, Pak. Bersinar itu bersih dari narkoba. Jadi kalau menyinari itu membersihkan dari narkoba. Sampai detik ini BNN masih melakukan program menyinari kampung Pulau Pandan tersebut, merubah citranya dari kampung narkoba menjadi kampung pariwisata. Nah, apakah dilakukan oleh BNN sendiri? Jawabannya tidak. Kami bekerja sama tidak hanya BNN tapi dinas sosial, Pemda terutama, pemerintah sosial bukan hanya dinas ya, kita bicara pemerintah daerah, perusahaan, Pertamina dengan dana CSR-nya masuk ke situ, kemudian pemerintah daerahnya juga masuk ke situ, kemudian juga TNI, kepolisian, semua masuk ke wilayah Pulau Pandan. Pencegahannya di BNN, rehabilitasinya BNN bersama Dinas Kesehatan, pemberantasannya TNI masuk, polisi masuk, kemudian juga BNN masuk untuk pemberdayaan alternatif. Maksudnya pemberdayaan alternatif ini BNN punya program di mana orang-orang yang sudah tergantung hidupnya dengan narkotika, masalah ekonomi, kita berdayakan dengan cara memberikan skill-skill sehingga mereka tidak pulang jual narkoba, diajarkan membatik, membuat makanan, keripik dan sebagainya, diperjualbelikan. Dan sekarang mereka sedang, saya dekat dari rekan-rekan saya di Jambi, sedang menggerakkan Pulau Pandan sebagai daerah wisata, sehingga di sana sekarang bisa snorkeling, maksudnya bisa ski air, kemudian bisa keliling-keliling dengan perahu-perahu kecil yang dihias dengan sangat cantik. Itu sekarang perubahannya sudah seperti itu. Jadi memang betul bahwa narkotika masuk melalui
jalur kemiskinan untuk membuat narkotika itu seakan-akan hal yang biasa. Dan itu terjadi di daerah Pulau Pandan ini sebelum masuk BNN dan seluruh elemen-elemen pemerintahan. Para bandar ini jadi superhero, Pak. Para bandar ini adalah Robin Hood. Mereka memberikan pinjaman-pinjaman kepada masyarakat miskin tanpa pernah ditagih. Mereka juga dengan kalau pesta luar biasa sekali pestanya para bandar itu. Jadi benar-benar tuan di kampung tersebut para bandar ini. Apa yang dilakukan oleh BNN? Pernah sekali masuk ke dalam nanya rumah bandar, mereka bilang apa? Nggak tahu saya rumah bandar yang mana. Jadi mereka melindungi bandar ini. Kenapa? Karena hidup mereka juga dibantu oleh para bandar ini. Dan apa yang dilakukan oleh BNN karena mengetahui hal tersebut, dan kita tidak mau terjadi seperti Kolombia di mana semuanya itu digerakkan oleh narkoba sehingga negara kita menjadi negara yang bebas, suka-suka beberapa pihak tertentu. BNN masuk ke desa-desa, ke kampung-kampung narkoba, ke tempat-tempat yang rawan narkoba, memberikan pemberdayaan alternatif, memberikan pendidikan, memberikan dalam arti kata semua elemen digerakkan untuk menyinari desa-desa atau kampung-kampung yang terkenal dengan kampung narkoba. Tidak hanya di Jambi, di Jakarta juga demikian, sudah mulai. Jadi apakah di daerah-daerah lain ada? Jawabannya kemungkinan besar ada. Jadi kembali lagi ke peran serta seluruh elemen masyarakat. Pendidikan juga penting, di mana sekarang media televisi menyiarkan mengenai penangkapan artis. Seperti yang dikatakan teman saya tadi, niat untuk mengatakan narkoba ditangkap polisi, kenyataannya bukan malah takut, malah mau coba. Itu artis pakai. Terus habis itu kayaknya habis itu bebas, berarti bisa dong pakai. Nah itu pola pikir seperti itu. Makanya saya harapkan apalagi tenaga pengajar atau guru memiliki informasi dasar setidaknya mengenai narkotika. Penggunaannya sehingga efek sampingnya seperti apa, dan jika Anda gunakan Anda akan seperti apa, sehingga seperti kata teman saya tadi, buat mereka berpikir sehingga bisa membuat pilihan dalam hidupnya. Mau hidup bersih dari narkoba sehingga bisa jadi orang produktif, atau kamu mau hidupmu rusak hanya karena narkoba atau terbuang sia-sia karena narkoba. Demikian Pak Adrian, mungkin bisa ditambahkan oleh Pak Edras. Silahkan. Terima kasih Bu Anggita. Bagaimana Pak Edras? Mungkin mau ditambahkan? Mikrofonnya Pak. Oke, siap. Saya tambahkan sedikit terkait dengan tadi yang Bapak bilang tadi. Saya jadi teringat bahwa kita nggak usah jauh-jauh Pak. Kalau Bapak ikuti berita, semalam itu kami juga mengalami kejadian yang sama Pak. Kami melakukan penggerbekan di sebuah kampung di Deli Serdang. Ternyata kemudian terjadi provokasi oleh massa, dan satu unit mobil kami dibakar oleh massa itu. Ini kejadian 1 hari yang lalu di Deli Serdang. Ini menunjukkan bahwa jika kita hanya diam, kita bisa mengarah juga seperti yang terjadi di Kolombia sana. Ini memang sudah benar-benar membuat kita khawatir. Makanya ketika kejadian ini terjadi, kami berkoordinasi dengan Polres Deli Serdang bahwa ini harus diselesaikan agar jangan meluas ke daerah-daerah yang lain. Karena memang di beberapa daerah ini kondisi powernya bandar ini seperti yang disebutkan oleh rekan saya tadi udah lebih kuat Bapak Ibu. Artinya mereka mendapat simpati dari masyarakat dan juga sangat rajin memberikan bantuan, sehingga muncul yang namanya eupekeu dalam bahasa Jawa. Jadi merasa nggak tega seperti ini. Ini yang terjadi di masyarakat kita. Ini umumnya diawali ketika masyarakat di sekitar tempat itu adalah pribadi yang cuek. Itu kan masih jauh seperti itu. Perlahan-lahan kemudian nanti baru datang masuk ke keluarga sendiri, anaknya tiba-tiba kena narkoba baru kemudian panik. Ini banyak terjadi kejadian di sekitar kita. Makanya agar tidak terjadi seperti yang di Kolombia itu, Bapak Ibu, ini memang harus kita mulai dari diri kita juga. Kita harus benar-benar mulai dari keluarga kita dengan menguatkan ketahanan keluarga tadi. Kita amankan keluarga kita, ketahanan keluarga, baru kita kemudian amankan lingkungan kita. Salah satunya adalah membuat stunting seperti itu. Ini yang sudah kita abaikan juga di masa yang sekarang ini. Karena ternyata peredaran narkoba itu sangat aman, karena ternyata ketika mereka masuk ke suatu desa, ke suatu tempat, itu tidak ada satupun orang yang menanyakan, tidak ada satupun orang yang curiga, sehingga mereka bisa bebas keluar masuk karena masyarakat yang apatis. Terakhir semua pemuda di desa itu menjadi pecandu, dan akhirnya yang bisa kita pastikan angka kriminalitas itu pasti sangat tinggi seperti itu. Jadi ini
menjadi satu sudut pandang juga bagi kita agar kita jangan diam seperti itu, agar tidak menjadi Kolombia selanjutnya Indonesia ini. Terima kasih. Ya, makasih. Mungkin dari partisipan lain mungkin ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi ini. Saya persilakan kembali lewat langsung ke mikrofonnya, kemudian langsung ke materi, atau lewat kolom chatting, atau menggunakan kolom chatting ya kalau referensi sudah ya. Oke, gimana? Ada yang mau ditanyakan mungkin? Mungkin sambil menunggu ya. Ini dari saya mungkin yang menarik. Saya tertarik tadi Pak, terkait dengan pernyataan bahwa pengawasan kompetitif apakah ini menjadi penyebab utama juga ya? Memang saya juga sempat tadi juga tentang materi ini. Maaf, suaranya terlalu kecil, Bapak. Kita tidak bisa mendengar. Gimana, halo? Jelas? Jelas suara saya? Sekarang sudah jelas, Pak. Ya. Tadi sempat saya nonton di YouTube ya. Saya tahu tentang game ini. Saya kaget juga ya. Ada semacam ini tayangan bahwa di Indonesia ini benar-benar sangat istilahnya darurat narkoba betul sekali ya. Dia bilang katanya itu rata-rata yang menjadi korban narkoba ini sekitar 30 orang. Kalau dirasa-rasakan ya. Ini menandakan bahwa memang ada yang masalah di Indonesia. Dan memang saya lihat apakah kampanye-kampanye seperti yang Bapak suaranya nggak jelas lagi Pak, mungkin jangan dijauh-jauhkan karena kami kesulitan mendengarkan. Ya, bagaimana ini? Halo? Iya, seperti ini Pak, seperti ini posisi mic-nya. Ya, oke. Apakah kampanye seperti ini bisa efektif? Padahal di sisi lain, misalnya tadi pengawasan hukum itu masih lemah. Ibaratnya seperti ini. Tentang bahaya narkoba, tetapi narkobanya itu ternyata ada di sekitar kita. Itu juga kan menjadi problem sebenarnya. Apakah dari pihak BNN itu sudah memfokuskan kok bisa ya barang itu sampai di Indonesia begitu? Yang jumlahnya mungkin itu dulu dari Bapak Pasya, sebenarnya tadi kurang jelas bicaranya apa, tapi mungkin coba saya kesimpulkan, maksudnya mungkin peran BNN dalam pemberantasan mungkin ya Pak Pasya, betul tidak? Ini ya terkait Kampanye juga. efektif ini. Efektif kampanye yang kita lakukan ini. Sementara Selain banyak ini ya, percuma lah kita kampanye ini, tapi barangnya itu masih bebas. Oke. Baik, terima kasih. Mungkin silakan Pak Esdras dulu, mungkin yang bisa menjawab, nanti saya tambahkan. Terima kasih Pak Pasya. Ini mungkin suatu yang memang menjadi realitas juga di masyarakat kita. Kampanye pengen dilakukan setiap hari, tapi kok yang memakai narkoba itu bertambah terus. Nah, ini menjadi persoalan juga ternyata. Kita di BNN maupun aparat kepolisian, Bapak Ibu, itu tidak berhenti melakukan pemberantasan. Tapi hasilnya apa? Ketika kita hari ini menangkap satu bandar besar, dua hari mendatang akan muncul 3 bandar yang besar. Kita tangkap lagi, muncul lagi 5 bandar besar. Artinya apa? Ketika kita kaitkan antara demand dan supply, itu persoalan ini tidak akan pernah berakhir kalau kita hanya fokus kepada pemberantasan. Dan ini kita sudah lakukan bertahun-tahun. Nah, kita berkeyakinan
keyakinan dari kami di BNN, satu-satunya cara agar narkotika ini berhenti, itu bagaimana? Itulah yang penting kita sampaikan tadi adalah kampanye menggugah. Bagaimana caranya menggugah agar masyarakat tidak ada lagi yang tertarik memakai narkoba. Kuncinya di situ. Ketika ketahanan diri itu kuat, Bapak Ibu, ketika ketahanan diri mereka kuat, dengan cara apapun, dengan iming-iming apapun, tidak mau lagi memakai narkoba, apakah program dari bandar narkoba itu jalan? Saya rasa tidak. Percuma mereka menawarkan dengan harga murah, bahkan gratis. Tetapi ketika ada ketahanan diri yang kuat dari masyarakat, karena program kampanye itu tadi, itu artinya nanti mereka akan kehilangan pekerjaan. Sabu itu nggak lagi menjadi komoditas yang menggiurkan, menjadi lahan bisnis itu. Ini yang kita tekankan. Persoalannya memang sekarang, kenapa begitu banyak sekali bandar-bandar baru yang bermunculan? Karena permintaan sangat tinggi. Persoalannya sekarang itu, permintaan itu tinggi. Bahkan dengan harga yang mahal pun, sabu itu dicari. Nah, inilah persoalan yang bagaimana kita ingin mengurainya. Itu bahwa memang inti persoalannya adalah bagaimana agar dengan cara apapun tidak ada lagi orang yang mau pakai narkoba. Termasuk ketika digratiskan pun tidak ada lagi yang mau. Makanya kita mencoba untuk menggunakan metode kampanye yang seperti itu, membuka itu tadi. Mungkin bisa ditambahkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Pak Esdras. Seperti yang disampaikan oleh Pak Esdras tadi, Pak Pasya, memang apa yang kita lakukan saat ini, efek atau dampaknya tidak bisa terlihat dalam 1 atau 2 hari, tapi akan terlihat setelah beberapa saat seperti itu di generasi selanjutnya. Jadi istilahnya jangan pernah berhenti untuk berusaha, itu aja Pak Pasya. Ya, oke. Intinya sebenarnya kita ini perang total ya, Bu. Ya, jadi segala strategi kita coba gunakan. Suaranya, Bu, tidak mikrofonnya, Bu. Ya, siap, Bapak. Halo? Ya, oke. Sip, ya. Jadi intinya tadi kan, ini kan apa yang saya pahami dari penjelasan Bapak Ibu ini terkait kayaknya strategi baru ya dari BNN ini yang lebih menyentuh ke kalangan yang milenial ya. Betul, Bapak. Betul. Ya. Jadi intinya sebenarnya tadi kita memang harus serius dan memang serius dalam memerangi. Namanya perang itu pasti tentunya kita bebas atau kita mungkin menggunakan strategi apapun ya. Kita mungkin percaya kita menang, dan mungkin ini salah satu strategi yang menarik. Tapi zaman sekarang ini dalam milenial ini ya, yang namanya konten-konten seperti yang disampaikan oleh Pak Eder tadi itu memang di publik orang umumnya mungkin sambil ini saya cek lagi kalau ada pertanyaan ini dari teman-teman butuhan seperti saja ini ya. Mungkin lanjut lagi, mungkin ada yang menarik juga ini tentang konten tadi ya. Ya. Apakah dari kampanye ini cuma menyampaikan saja bahwa harus bikin begini, karena tidak ada dari pihak BNN sendiri mungkin menyiapkan yang mana ya. Zaman sekarang kan malas. Pak Pasya, mungkin mic-nya bisa didekatkan ke sumber suara karena dari tadi suaranya hilang-hilang, Bapak. Oh iya. Iya. Oke, bagaimana? Jelas lagi? Ya, jelas Pak. Ya, ini terkait dengan konten tadi ya. Kalau konten kampanye itu yang berupa infografi, meme dan lain-lain. Apakah dari BNN sendiri sudah juga menyiapkan konten-konten yang mana bisa di-share oleh kalangan kita ini, karena memang dalam membuat seperti itu kan mungkin butuh skill dan lain-lain. Apakah mungkin dari BNN sudah
share di Baik. Apakah ada dari BNN? Baik, terima kasih Bapak. Apakah cuma pemiluan saja loh ini loh? Baik, terima kasih Pak. Jadi BNN sendiri sebenarnya punya sebuah direktorat khusus yang menangani masalah penyebaran informasi melalui konten media-media konten-konten kreatif seperti itu. Jadi kalau misalnya rekan-rekan guru semuanya mau mendapatkan materi tersebut, sebenarnya di semua BNN ada. Jadi datang aja ke BNN, minta bentuk flyer atau minta poster atau minta yang berbentuk soft copy dan mau dicetak sendiri atau dipaparkan waktu melakukan sosialisasi dengan menggunakan media sosial atau menggunakan alat-alat komunikasi, itu ada di BNN. Jadi pada dasarnya masyarakat tuh diberi keleluasaan untuk mengakses data-data tersebut, Bapak. Gitu. Jadi Bapak Pasya di Sultra di Kendarinya ya Pak? Ya, di Kota Kendari. Nah, bisa main aja ke BNNP Sultra atau Kota Kendari, sudah ada ya Pak Esdras ya kalau nggak salah ya, BNN Kota Kendari. Bisa main ke sana, minta minta untuk dari SD mana, saya minta konten untuk penyebaran informasi terkait P4GN. Mereka harusnya sudah punya, dan rata-rata kita semua di BNN sudah punya konten itu. Jadi kita ada memang direktur dan setiap tahun materi-materinya itu selalu diperbaharui. Demikian Pak. Kalau yang terkait di metode begitu, bagaimana ya dapatkan konten-kontennya itu? Kayak sharing di metodenya itu juga. Adakah mungkin mungkin kayaknya tadi ya, rumah edukasi anti narkoba, apa tadi? Oke, Rean. Dari konten itu. Silakan Pak Esdras. Mohon maaf, ini suaranya Pak Esdras di. Oke. Ya. Sudah jelas Pak Yusuf? Ya. Jadi Rean ini sebenarnya platform yang terbuka Pak. Kita bisa membukanya di web rean.bnn.go.id. Itulah tadi kan mungkin ke partisipan Pak. Siapa tahu ada yang berminat mengambil konten di situ kemudian sharing ke. Bisa ditunjukkan Bu Anggita. rean.go.id .bnn.id. Coba diklik aja. rean.bnn.go.id. Bu Anggita, ini itu. Oke, sorry. Halo, kedengeran suaranya? Oke, saya share ini ya, saya share layar. Ya. Oke, di mana Pak Rean? rean.bnn.go.id. Rean.bnn.go.id. Ini betul? Belum tampil di layar, Bu. Oh, belum tampil. Oh, sorry. Saya belum share berarti. Ya. Baik. Oke, Pak. Ini begini betul? Ya. Nggak pakai dot ya? Rean BNN aja ya, Pak? rean.bnn.go.id. Oke. Jadi harus login nanti ya. Maksudnya Untuk memasukkan konten Pak, itu kita perlu login. Tetapi kalau kita hanya ingin mengambil konten, itu kita cukup klik data. Coba diklik data, Bu. kayaknya bagian ini yang seru mungkin ya. Oh ya, langsung aplikasi ya Pak ya? Coba diklik data. Data di bagian mana Pak? Di bagian mana? Atas. Oh atas, terus? Kan ada data tuh. Enggak, apa? Adanya home, about, activities, Event data. Oke, oh ini ya. Oke, sorry. Baik. Nah, inilah untuk bentuk kegiatan. Selain kita share kegiatan juga, coba di share ke bawah, terus ke bawah. Oke, ini bentuk kegiatan yang ada di BNN, dan mungkin juga bisa dilihat di bagian dulu ya. Ini aktivitas. Kalau tentang kegiatannya bisa dilihat di menu
Tadi activity ya, ini activity ya. Iya, enggak. Ini data, sorry. Data. Makanya saya mau. Nah, inilah konten yang bisa diambil, bisa diambil juga. Itu tadi ada ebook misalnya, ini ada beberapa buku yang bisa kita pakai juga di sekolah-sekolah. Terus kemudian selain ebook kita coba ke bawah, Bu. Ada banyak konten di situ. Kemudian artikel. Ini saya juga sering memasukkan konten juga ke dalam, nanti bisa dilihat juga, Pak. Lanjut lagi, ini video, ada juga banyak sekali video. Ini tidak hanya dari BNN, partisipasi dari generasi muda itu sangat banyak sekali di dalam. Itu bisa dilihat. Kemudian ada yang namanya motion graphic, ini di sebelah kanan, ini motion graphicnya itu dari Deli Serdang, itu saya yang bikin itu. Kemudian, nah ini boleh kita lihat ya Pak ya? Silakan. Kita lihat hasil karya dari Bapak Esdras. Yang sebenarnya sangat sederhana. Apakah ada penghargaannya Pak ya bagi yang mengikuti konten? Untuk sementara belum Pak, tapi kan ini kan lebih istilahnya kita ada tempat penyaluran seperti itu, tempat penyaluran bakat seperti itu. Jadi sebenarnya ini sekarang ini kita ingin arahnya bagaimana mengumpulkan orang-orang berbakat ini. Jadi kita setiap kota berusaha untuk agar orang kreatif ini bisa melakukan gathering bersama. Ini sekarang yang kita lakukan seperti itu Pak. Arahnya mudah nanti di Kendari pun hal itu bisa dilakukan seperti itu. Ini salah satu contohnya saja. Jadi intinya mungkin bagi Bapak Ibu partisipan, mungkin kalau ada dua murid kita, iya, tertarik membantu pihak BNN dalam mengkampanyekan tentang bahaya narkoba, mungkin bisa langsung main-main ke di Layan bnn.go.id. bnn.go.id ya. Bagi yang tidak punya ide misalnya mau share tentang apa, mungkin bisa punya situ ya. Bisa. Dan itu semua sudah ada multimedia ya dari. Ya, banyak sekali pilihannya di situ. Mulai dari poster, motion graphic, video, foto dan segala macam itu banyak sekali pilihannya. Itu gimana cara downloadnya Pak? Mungkin bisa ditunjukkan mungkin ke Pak Ibu dulu cara ngambilnya mungkin. Mau yang pernah di-download ini Pak Esdras? Kita mau download ya? Kalau poster aja kan tinggal klik kanan aja, Bu. Oke. Intinya mudah ya. Ini mudah. Ini contohnya klik kanan, save image gitu ya Pak? Iya, betul. Oke. Jadi tidak perlu pakai aplikasi khusus tertentu, buka laptop, kemudian klik kanan, save image, kita udah dapat poster-poster untuk bisa melakukan sosialisasi melalui media sosial. Ya, oke, makasih ya. Baik, sama-sama Pak Pasya. Ya, ini sudah pukul 10 kalau Indonesia. Iya. Betul. Jadi bagi Bapak Ibu mungkin atau sudah cukup ya kayaknya. Sudah. Nah, mungkin nanti di kesempatan lain mungkin atau di ini sudah dimasukkan ya tadi website-nya. Ya ini ya bagi Bapak Ibu yang tahu di mana tadi website-nya. Ambil konten-konten tadi bisa dicek di kolom setting untuk jadi ya. Oke, mungkin sebelum kita akhiri ini mungkin ada closing dulu ya dari Mas Heri. Lagi mungkin semacam saran atau apa kita satu suara aja diwakilkan oleh Ibu Abi. Baik ya. Terima kasih Pak Esdras atas pertanyaannya. Terima kasih untuk rekan-rekan Ikatan Guru Indonesia dari Sultra Cerdas atas kesempatannya kepada saya dengan Bapak Esdras untuk dapat berbagi ilmu informasi terkait penyalahgunaan peredaran gelap narkotika, dan kami berharap peran serta dari teman-teman IGI di seluruh Indonesia untuk ikut serta membentuk generasi emas Indonesia sehingga ke depan negara kita bisa menjadi negara yang kuat, negara yang maju, dan menjadi negara yang patut diperhitungkan di dunia internasional. Satu kata buat kita semua bahwa hidup 100% sadar, 100% sehat, 100% bahagia, dan 100% produktif. Terima kasih dari saya. Demikian.
secara khusus Apa? bagi para guru gimana? Ada mungkin pesan secara khusus dari guru terkait interaksinya? Baik. Ya, untuk guru-guru di Indonesia yang bergabung malam ini, saya mengucapkan banyak terima kasih, dan kami dari BNN, mewakil dari BNN, berharap peran dari guru-guru yang ada di Indonesia. Kenapa? Karena seperti kami katakan tadi, bahwa guru adalah profesi yang paling mampu untuk membentuk generasi-generasi yang imun. Seperti yang dikatakan teman saya tadi, walaupun narkoba ada di sebelah dia, ditawarkan secara gratis, kalau dirinya sudah imun, dia tidak akan lagi memakai narkoba. Dan peranan itu saya harapkan guru-guru bisa ikut serta dalam membentuk generasi-generasi atau remaja-remaja yang imun terhadap penyalahgunaan narkotika. Kemudian jika ada yang ingin ditanyakan, jika ada yang ingin di-sharingkan, saya dengan Pak Israr dan juga teman-teman dari penyuluh BNN yang lainnya, kami BNN pada umumnya terbuka untuk menerima sharingnya, dan juga mungkin informasi-informasi yang perlu diketahui oleh masyarakat luas, oleh BNN terkait penyalahgunaan atau peredaran gelap narkotika. Kami membuka pintu untuk mendapatkan informasi tersebut. Terima kasih Bapak Pasya, terima kasih guru-guru Indonesia. Tetap semangat di pandemi dan COVID-19 ini, jangan menyerah. Tetap terus untuk membentuk anak-anak yang luar biasa untuk Indonesia yang lebih maju. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Demikianlah Bapak Ibu sekalian materi mengenai kampanye narkoba ya. Ya, saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika